Saudaraku, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Saya ingin kali ini menyampaikan renungan singkat seperti biasa dengan tema keistimewaan gereja Tuhan. Teksnya diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudaraku, yang namanya gereja, yaitu kumpulan orang percaya, bukan saja suatu lembaga yang didirikan dan dicintai Tuhan, tapi gereja itu harus menampilkan suatu karakter gaya hidup, sehingga gereja merupakan institusi yang istimewa di hadapan Tuhan. Karena itu, saudaraku, pertanyaannya, seperti apa gereja yang istimewa itu? Apa keistimewaannya? Yang pertama, gereja istimewa karena gereja adalah kumpulan orang-orang yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, dalam Alkitab, kegelapan itu selalu bermakna tentang hidup dan laku yang tercela, yang dikuasai oleh dosa, oleh egoisme, oleh keserakahan. Itulah kegelapan. Sedangkan terang itu adalah menjelaskan tentang situasi yang sesuai dengan kehendak Tuhan, diwarnai kebenaran, kejujuran, kekudusan, kesetiaan. Karena itu, saudaraku, gereja itu istimewa karena orang-orang yang menjadi bagian gereja itu sesungguhnya adalah orang yang telah keluar dari kegelapan, masuk dalam terang Tuhan yang ajaib, yang hidupnya diwarnai oleh kebenaran, kekudusan, dan kesetiaan. Yang kedua, gereja adalah kumpulan orang-orang yang dahulu bukan umat, tetapi karena iman kepada Kristus dan anugerah Tuhan, maka sekarang telah menjadi umat Allah. Itu, saudaraku, terjadi bukan karena gereja itu adalah orang-orang yang punya kelebihan, bukan karena ibadah dan kesalehannya, bukan karena hal-hal mulia yang dilakukan, tapi karena sekali lagi anugerah Tuhan. Oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan, maka orang-orang yang dahulu bukan umat itu diberi anugerah Tuhan dan sekarang menjadi umatnya, menjadi umat yang dikasihi oleh Tuhan. Karena Yesus telah datang dan mengampuni dan menolong kita semua. Yang ketiga, mengapa gereja itu istimewa? Karena dulu orang-orang yang ada di gereja itulah orang-orang yang tidak dikasihani, tapi sekarang menjadi orang-orang yang beroleh belas kasihan, menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Ini ungkapan yang dipakai untuk orang-orang Israel pada masa silam. Umat Israel itulah umat pilihan, milik Allah sendiri. Dan itu terjadi karena Tuhan memang memilih mereka. Tetapi dalam konteks gereja, saudara, kita menjadi umat kepunyaan Allah yang dikasihani. Karena Yesus Kristus, Tuhan kita, yang telah rela mati demi dan untuk kita. Lalu yang istimewa itu punya fungsi apa? Fungsinya adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan dari Tuhan, Sang Pencipta. Biarlah Tuhan dimuliakan melalui kita, dan biarlah Tuhan dikenal oleh sesama melalui kita, karena ada perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan bagi umat manusia. Saudara sekalian, apakah hidup kita sebagai orang Kristen sudah menampilkan keistimewaan itu? Apakah kita sudah hidup dalam terang? Apakah kita sungguh-sungguh hidup mencerminkan sebagai umat Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam kasih-Nya? Dan apakah melalui kita Tuhan dikenal oleh sesama kita? Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa, terpujilah nama-Mu, terima kasih hari ini kami diingatkan kembali tentang keistimewaan gereja Tuhan. Kami bersyukur menjadi bagian dari gereja yang kudus dan am. Dan kami berdoa kiranya kami semua dikuatkan, dimampukan, supaya kami hidup dituntun, dipimpin Tuhan. Dan hidup kami mencerminkan hidup sebagai orang beriman. Tuhan memberkati kami supaya kami sebagai umat Tuhan memuliakan Tuhan. Dan memberi citra yang baik. Kami orang yang telah dikasihani. Supaya kami bisa menceritakan perbuatan besar dari Tuhan kepada sesama kami.
Terima kasih Bapa. Hari ini kami mohon tuntunan lindungan, berkat dan penyertaan. Berkati negeri kami. Tuhan menolong semuanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan berkati.